Halo sahabat PPI Dunia, salam 24 jam. Perkenalkan, saya Josephine Loren Alestra selaku MC pada acara Launching Mobile Apps PPI Dunia. Pada hari ini, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa tamu kita yang sudah hadir nih. Ada Bapak Menteri kita, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, lalu ada Bapak Daniel Tumpal Simanjuntak, lalu juga ada Bapak Rizfian Riteli Riundo Sinaga, lalu ada Bapak Dewan Pengawas kita, ada Bapak Khairul Anam. Selanjutnya ada para ketua PPI negara, teman-teman Bapelha PPI Dunia, dan rekan-rekan sekalian, selamat datang. Seperti yang kita ketahui, pada era 5.0, industri mulai menyentuh dunia virtual yang berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Hal ini dikenal dengan istilah Internet of Things. Era revolusi industri 5.0 telah mengubah cara berpikir kita tentang banyak hal. Melihat potensi tersebut, PPI Dunia mencoba untuk menjadi organisasi mahasiswa Indonesia yang terdepan di bidang digitalisasi dengan melakukan digitalisasi organisasi melalui community platform aplikasi PPI Dunia. PPI Dunia berkolaborasi dengan PT Omega Education dan PT Connexus dalam pembuatan aplikasi PPI Dunia yang pada akhirnya sudah tersedia di Play Store dan App Store. Aplikasi ini dapat memudahkan pelajar Indonesia di seluruh dunia untuk berkomunikasi dan mencari informasi terkait perkuliahan di luar negeri loh. Selain itu, aplikasi ini juga menjadi tools untuk memudahkan PPI Dunia melakukan pembuatan database pelajar seluruh dunia untuk menyiapkan big data PPI Dunia di masa mendatang. Dengan bangga, hari ini, tanggal 22 September 2021, menjadi sejarah baru bagi kita PPI Dunia, di mana launching aplikasi PPI Dunia resmi dilaksanakan. Spesial untuk acara kali ini, teman-teman, yaitu launching aplikasi PPI Dunia, kita telah mendatangkan narasumber-narasumber hebat yang tentunya membawa pengaruh besar terhadap era 5.0 ini loh. Ada siapa aja? Yang pertama itu kita ada kedatangan Bapak Menteri kita, Mas Menteri kita nih, ada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Bapak Faruk Ibnul Haki selaku Koordinator PPI Dunia, lalu ada Bapak Daniel Tumpal Simanjuntak selaku Sekretaris Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi Republik Indonesia, ada Bapak Khairul Anam selaku Dewan Pengawas PPI Dunia, lalu ada Bapak Rizfian Riteli Riundo Sinaga selaku CTO Omega Education Group. Dan ada teman saya yang pastinya juga akan memandu jalannya acara atau jalannya ngobrol-ngobrol kita nanti. Sebagai moderator ada Kak Riza Agustin Pratiwi. Oleh karena itu, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, karena teman-teman juga udah pasti nggak sabar nih ya, mari kita langsung mulai aja nih ya acaranya. Mungkin saya boleh mengundang nih rekan saya, Kak Riza Agustin Pratiwi, untuk memandu jalannya acara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Josephine atas waktunya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa semua yang ada di sini, teman-teman, ada Pak Menteri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Mangun Budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam 24 jam dari Perancis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riza Agustin Pratiwi. Di sini saya sedang menempuh pendidikan master saya di Padova University, Italia, dan juga saat ini saya lagi ada di Perancis. Namun saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh orang-orang yang super hebat. Saya ucapkan terima kasih karena kita memiliki keynote speaker, yaitu Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan juga saya ditemani oleh dua narasumber hebat saya, yaitu Pak Daniel Tumpal Simanjuntak selaku Sekretaris Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi, dan juga Kak Rizvian Riteli Riundo Sinaga, yaitu Chief Technology Officer Omega Education Group, dan juga saya ditemani oleh kedua partner hebat saya, yaitu Cak Khairul Anam selaku Koordinator PPI Dunia 2020-2021, dan juga pastinya Kak Faruk Ibnul Haki. Terima kasih Kak Koordinator, karena Kak Faruk ini adalah Koordinator terbaru PPI Dunia 2021 dan 2022. Well, karena kita berada di era digitalisasi di 5.0, tidak lama-lama saya akan memberikan waktu 5 menit untuk opening speech dari Cak Khairul Anam. Cak Khairul Anam, apakah Anda sudah siap? Karena waktunya hanya 5 menit, dan ini akan berlaku juga untuk Kak Faruk Ibnu Haki karena kita tidak bisa lama-lama di sini.
Oke, opening speech yang pertama untuk Cak Khairul Anam, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam 24 jam PPI Dunia. Yang saya hormati Abang Menteri kita semua, abangnya orang PPI seluruh dunia ini, Bang Sandi Uno yang selalu hadir dan menyempatkan diri untuk setiap acara PPI Dunia, para narasumber, ada Kang Faruk, Pak Poor yang menginisiasi soft launching aplikasi PPI Dunia. Terima kasih serta seluruh para peserta webinar soft launching ya, serta soft launching aplikasi PPI Dunia. Terima kasih juga kepada tim PPI Dunia periode 2021-2022 yang telah memfasilitasi soft launching ini, Mas Ali dan tim, Bu Sekjen, Mbak Ika dan seluruh tim. Saya sebenarnya hanya ingin membuka sedikit ya, Riza ya, bahwa aplikasi PPI Dunia ini diinisiasi oleh keinginan PPI Dunia untuk terus berinovasi, terus berkreativitas. Bagaimana PPI Dunia ingin menghadirkan digitalisasi di organisasi dan semangat yang dimiliki oleh PPI Dunia untuk menjadi organisasi mahasiswa pertama yang mendigitalisasikan diri. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya ini juga terinspirasi kok dari beberapa webinar yang sering disampaikan oleh Pak Sandi di beberapa kesempatan, bahwa potensi digital ekonomi Indonesia di tahun 2020 itu mencapai sekitar 650 triliun, mencapai 4.500 triliun, naik 8 kali. Artinya apa? Kita harus siap dengan inovasi di bidang teknologi. Nah, karena itu sebenarnya dengan adanya aplikasi PPI Dunia ini bisa mengencourage semangat teman-teman di seluruh dunia, teman-teman PPI untuk Bang Menteri, Bang Sandi yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Jadi sekali lagi aplikasi ini salah satunya terinspirasi dari Bang Sandi yang menyampaikan pentingnya digital ekonomi. Karena kalau satu organisasi sudah punya aplikasi, artinya organisasi ini sudah mature, sudah siap untuk global dan siap untuk benar-benar bersaing di bidang digital. Karena nanti dengan aplikasi PPI Dunia kita bisa menghubungkan ya, connecting people, connecting PPI dari seluruh dunia, tidak hanya PPI dengan PPI, tapi juga anggota PPI dengan anggota PPI di seluruh dunia. Bisa bayangkan tuh Riza, ada 60 negara semua gabung. Misalnya dari Taiwan nih, saya pengen nih S2 lanjut di Amerika misalnya, atau saya S2 mau lanjut di Tiongkok, atau S2 saya mau lanjut di Mesir misalnya. Jadi teman-teman itu akan bisa saling connect gitu. Mau nanya secara langsung sama teman-teman di negaranya masing-masing. Dan kemudian di situ juga ada aplikasi yang untuk e-learning, jadi meningkatkan kemampuan riset kita, diskusi kita, lalu juga mungkin ke depan ya informasinya aplikasi ini akan dikembangkan oleh Kang Faruk dan teman-teman. Kalau misalnya nih ada traveler tempat tindak murah mahasiswa di mana nih, kan ini useful banget gitu loh, apalagi itu disiapkan oleh PPI Dunia dalam bentuk aplikasi PPI Dunia yang bekerja sama dengan Omega dan Connexis. Jadi ini menurut saya suatu momentum dan lompatan luar biasa yang dilakukan oleh PPI Dunia dan tim kepada teman-teman tim PIBK 2020-2021. Saya ucapkan terima kasih yang sudah merealisasikan mimpi kita untuk punya aplikasi sendiri. Jadi PPI Dunia punya aplikasi sendiri. Nah, di sini di dunia yang periode 2021-2022 yang akan terus mengembangkan, dan mohon izin kepada seluruh rekan-rekan agar kita download nih gitu. Jadi tagline-nya yuk download aplikasi sehingga nanti bisa bermanfaat, karena di situ ada ini juga Riza, panic button gitu. Misalnya kita ada kecelakaan atau kita nggak mengharap ya, tapi ada sesuatu yang terjadi, kita siap gitu. Jadi akan saling bantu. Itu ya yang pertama saya sampaikan. Terima kasih Bang Sandy, Pak Menteri yang mau meresmikan aplikasi ini, karena beliau sebagai alumni dari Permias yang juga tahu kira-kira apa sih kepentingan dari aplikasi ini dan manfaat untuk seluruh mahasiswa Indonesia di luar negeri. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu buat Mantap. PPI Dunia, mudah-mudahan impact yang PPI. Mantap. Terima kasih hadir.
Struggling kayaknya nih. Kak Hairil nih struggling dia punya sinyal. Lagi di jalan, Cak Anam. Halo? Cak Anam ini lagi di jalan, jadi dia sinyalnya timbul tenggelam. Iya. Sudah jelas? Siap, Pak Menteri. Halo, sama. Oh, sinyal saya jelek. Terus. Ya. Ya. Oke, terima kasih Cak Anam atas opening speech-nya. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf nih jaringannya. Halo, ya. Terima kasih Riza. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Makasih Cak Anam. Hati-hati Cak Anam. Hati-hati di jalan. Ya, Bang Menteri. Terima kasih. Yuk, mari kita lanjutkan 5 menit kedua untuk Kak Faruk. Maaf ya dipanggil Kak. Monggo Kak Faruk, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Itu ya. ada Pak Sandiaga Uno juga. Ya, terima kasih Mbak Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mentor, abang, sekaligus panutan rekan-rekan PPI semuanya, Mas Menteri, Parekraf, Bang Sandiaga Uno. Selanjutnya Pak Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil Menengah, Pak Rudi ataupun yang mewakili, Pak Daniel Tumpal Simanjuntak, Sekretaris Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pak Subowo Musa, Cak Anam, Koordewas PPI Dunia, Mas Vian, CTO Omega Education Group, dan rekan-rekan Dewan Pengawas, Presidium, dan juga Bapelha PPI Dunia, rekan-rekan Ketua PPI negara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada 60 negara, dan para peserta siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam 24 jam. Izin Mas Menteri, ini salamnya menggunakan salam 24 jam, karena ini kebetulan ada yang hadir dan ada dari Australia, Taiwan, Tiongkok, Korea, Jepang, lalu Maroko, Mesir, lalu ada dari mana Eropa, UAE juga. Izinkanlah saya menyampaikan sambutan sedikit, Mas Menteri. Jadi alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada masa pandemik hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat, kesempatan sehingga dapat bersilaturahmi dengan rekan-rekan semuanya PPI Negara 60 Dunia untuk dalam rangka launching mobil apps PPI Dunia. Atas nama PPI Dunia saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas launchingnya aplikasi ini. Aplikasi ini PPI Dunia merupakan salah satu inovasi yang bagus dan keren gitu. Sekaligus sebagai bukti yang tadi juga disampaikan oleh Cak Anam bahwa PPI Dunia akan terus berbenah diri dan adaptif mengikuti perkembangan zaman, memberikan pelayanan terbaik kepada pelajar Indonesia di luar negeri. Dan tentunya ini adalah para pelajar yang tersebar di 60 negara di sedunia ini akan memiliki kesempatan dan juga untuk menjadi wadah juga melalui berbagai macam fitur yang ada di aplikasi tersebut. Pengembangan aplikasi ini tentu atas kerjasama yang luar biasa antara PPI Dunia dengan Omega Education Group, dan ini adalah salah satu bentuk wujud nyata kolaborasi sinergi antara PPI Dunia dengan salah satu unsur pentahelix yaitu Omega sebagai unsur dari industri atau bisnis. Tentunya aplikasi ini juga akan mensosialisasikan kegiatan PPI Dunia yang tersebar di 60 PPI negara dan program-programnya yang sehingga semua pelajar Indonesia baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri bisa tahu dan mengetahui menggunakan aplikasi ini dengan baik. Mungkin sedikit saya mereview atau memberikan existing fiturnya yang ada di aplikasi tersebut, yaitu ada forum, ada news and update, event, panic button, university information, dan ini dan masih akan kita kembangkan lagi, dan ini masih dalam lebih panjang lagi ke depan. Kita akan ada e-learning, e-commerce, student loans, remittance dan rekrutmen dan segala macamnya. Ini kita akan terus beradaptasi
agar aplikasi PPI Dunia ini akan bermanfaat untuk para pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Sekali lagi ini adalah sebagai bukti nyata bahwa PPI Dunia siap merespon perkembangan zaman teknologi seiring dengan usia PPI Dunia yang semakin matang dan dewasa. Dengan begitu, ke depan PPI Dunia akan terus bersinergi dengan semua elemen, khususnya elemen pentahelix. Tentunya dengan bersinergi tersebut, ini adalah suatu keniscayaan untuk PPI Dunia untuk turut serta dan membangun ekosistem organisasi berdasarkan kerangka pentahelix tersebut. Dengan begitu, saya yakin visi misi PPI Dunia yang mana kita inline-kan dengan visi misi pembangunan Indonesia untuk turut serta dalam bergotong royong untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan membersamai Indonesia Emas 2045 bisa kita lalui dengan cara gotong royong. Kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas di launchingnya dan mohon izin kepada Pak Menteri untuk melaunching aplikasi PPI Dunia ini biar kedepannya ada arahan seperti apa yang perlu kita selaraskan dengan target-target yang ada untuk membersamai Indonesia Emas 2045. Kurang lebihnya hal yang dapat saya sampaikan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan tentu semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan usaha kita semua membangun Indonesia melalui PPI Dunia. Demikian sepatah kata dari saya mewakili PPI Dunia. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Menteri dan para narasumber yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Salam berhimpunan, salam cendekia apik, dan wawahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Faruk. Oke, di acara selanjutnya kita akan langsung memasuki peresmian aplikasi PPI Dunia, yaitu yang akan dibawakan oleh keynote speaker kita, yaitu Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bapak. Atur nuhun sangat Mbak Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Salam PPI Dunia. Dan baru saja saya kembali dari Papua. Dan mudah-mudahan PPI Dunia juga bisa menyukseskan PON ke-20 kita di bumi Papua, di tanah Papua. Ini adalah PON yang sangat tentunya penuh nilai-nilai sejarah karena di tengah pandemi dan tantangan ekonomi, PON ini kita hadirkan di provinsi yang paling timur, di mana matahari selalu terbit di ufuk timur. Tentunya ini menjadi salah satu catatan yang akan membawa kesuksesan bagi bangsa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyapa beberapa narasumber, Sekretaris Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi. Saya ingin sapa Bapak Daniel Tumpal Simanjuntak, Horas Maju-Ajua, dan juga di sini ada sahabat saya Cak Anam. Terima kasih Cak Anam, walaupun di jalan tapi tetap connect terhadap acara ini, hati-hati di jalan. Dr. Subowo Musa, Independent Commissioner dari BNP Paribas Indonesia, ini sudah lama saya nggak ketemu. Terima kasih nih, PPI Dunia mempersatukan atau bisa menyambung silaturahim saya dengan Dr. Subowo Musa. Apa kabar Pak? Baik Pak. Ya, senang sekali ketemu lagi Pak Subowo Musa. Sama-sama. Saya juga ingin menyapa Bapak Joko Purnomo, CEO dari Omega Education Group.
dan tentunya Chief Technology Officer Omega Education Group, Rizkian Riteli Riundo Sinaga, Horas, Koordinator PPI Dunia 2021-2022, sekarang yang memegang tongkat estafet, Bro Faruk Ibnul Haqi, Matanallahu bikuli ayati. Saya di sini didampingi beberapa rekan-rekan staf ahli bidang reformasi birokrasi dan regulasi, Bung Ari Juliano, ada Bung Saifullah Agam, ini direktur aplikasi, karena kita bicara aplikasi, dan direktur hubungan antar lembaga, Bro Iman. Kita awali dengan pantun, dan di tim pantun kali ini ada diperkuat oleh Ananda Sulaiman yang memegang kecimpring atau kendang. Tepuk tangan aja. Oke. Dan Ferdi pada kecimpring. Are you ready? Ready. His name is Ferdi, and that's why he's always ready. Paling enak duduk di taman sambil nostalgia. Bersama kekasih sambil minum es kelapa. Cakep. PPI Dunia tetaplah semangat dan terus berkarya rekan-rekan. Cakep. Sama dengan aplikasi baru, bangkitkan perekonomian dan Indonesia insya Allah pulih segera. Terima kasih tim Kecimpring, tim Hore. Saya ingin beri apresiasi pertama-tama tentunya untuk acara soft launching aplikasi Perhimpunan Pelajar Dunia Indonesia, PPI Dunia, dan kita ucapkan congratulations, dan tentu kita harus memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita semua dalam keadaan sehat. Dan COVID-19 ini memaksa kita lebih berinovasi, beradaptasi, berkolaborasi, dan COVID-19 ini juga menghadirkan satu situasi VUCA yang semakin meningkat intensitasnya, yaitu volatility, uncertainty, dan complexity, serta ambiguity. Perkembangan teknologi digital semakin cepat, dan kita sedang mengubah pola-pola kehidupan kita dengan digitalisasi, bisnis, maupun pendidikan, kesehatan lebih cepat, lebih efektif, dan ternyata kita memiliki sumber daya talenta digital yang handal. Nah, kami melihat komposisi demografi Indonesia ini didominasi oleh para milenial, penduduk usia produktif, dan bonus demografi ini akan menjadi bekal kita, seperti Brother Faruk tadi menyebut, membersamai Indonesia Emas 2045. Di tahun 2045, seandainya Allah masih memberikan umur panjang, saya akan berumur 75 tahun. Dan disitulah Indonesia masuk ke 4 besar ekonomi dunia, 3 besar demokrasi terbesar, dan juga kita memiliki prestasi-prestasi lainnya seperti pendapatan per kapita mendekati 30.000 US dollar. Ini harus kita maknai dengan persiapan dari sekarang, sehingga teknologi seperti kesadaran global, literasi teknologi dan digital, serta kecakapan dalam mengolah dan memanfaatkan informasi ini bisa kita hadirkan. PPI Dunia hari ini melakukan terobosan dengan aplikasi, karena aplikasi ini berarti memanfaatkan teknologi, dan ternyata ini juga adalah merupakan pendekatan dari penggabungan big data. Penggunaan aplikasi ini juga bukan hanya untuk otomatisasi bisnis, tapi juga kemudahan-kemudahan lainnya. Pemerintah tentunya harus berperan juga agar kita hadir dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung atau deregulasi yang dibutuhkan agar penguatan ekosistem aplikasi atau ekonomi kreatif ini bisa hadir. Pak Saifullah Agam tentunya ingin lebih banyak aplikasi yang nanti kita harapkan bisa memperkuat ekosistem ekonomi digital kita dan ekonomi kreatif kita yang luas. Kita semua berkewajiban, terutama pemerintah, membuat peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif berupa peraturan pemerintah ini yang sekarang kita godok, dan kita shifting dari revolusi industri 4.0 menuju society 5.0, dan kemajuan teknologi seperti artificial intelligence, big data, ini berperan amat penting, terutama dalam mengenali kondisi dan tren pasar.
kita lakukan analisa secara sentimen, dan kita bisa mendapat umpan balik almost instantaneously. Umpan balik itu feedbacknya kita dapat secara instan tentang siapa saja yang telah memberikan respon dan memahami keinginan-keinginan daripada pengguna aplikasi tersebut, baik pelanggan maupun anggota PPI Dunia di seluruh wilayah dunia. Hari ini ada yang dari Amerika pukul 4 pagi, di Jepang pukul hampir pukul 6 sore ya, atau pukul 5 sore, dan di Eropa kita di pagi hari. Nah, ini adalah bagaimana PPI Dunia Salam 24 Jam ini menunjukkan bahwa aplikasi ini akan hidup selama 24 jam. Seperti WhatsApp Group yang anggotanya ini di seluruh wilayah dunia, aplikasi PPI ini juga tentunya harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bangsa dan misi pembangunan Indonesia dengan mengenali talenta-talenta terbaik Indonesia yang dimiliki di diaspora. Juga menjadi sarana peningkatan database bagi pelajar Indonesia. Saya hanya ingatkan, Presiden juga menitipkan bahwa kita harus lindungi data-data pribadi serta keamanan dari data breach. Hati-hati, sekarang ini sangat rampant, sangat masif serangan-serangan cyber attack. Oleh karena itu cyber security-nya harus kita lengkapi, dan kita harus pastikan kita jaga keamanan data pribadi dari serangan para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di dunia maya ini. Saya membayangkan ya, waktu saya sekolah dulu, Bro Faruk, Cak Anam, Mbak Riza, kalau kita mau ngumpul nih, kita bicara tahun 87 sampai 90, saya S1, 91 sampai 92, S2 di luar negeri. Itu waktu S1 belum ada, baru dikembangkan seperti bulletin board. Bulletin board yang biasanya ditaruh di asrama, terus secara manual kita taruh bahwa ini jadwal latihan, misalnya bola basket, atau kita lakukannya melalui sangat manual, yaitu dari kamar ke kamar di asrama. Terakhir-terakhir ada bulletin board yang elektronik, dan mulai ada email di penghujung tahun atau di awal tahun 90-an, walaupun digunakannya sangat-sangat terbatas. Bayangkan 30 tahun lebih setelah itu kita punya aplikasi. Jadi kalau janjian, kita tidak hanya janjian dalam satu komunitas kecil misalnya, tetapi bisa juga memberitahu kegiatan kita kepada komunitas yang lebih luas. Dan disinilah best practice yang kita bisa dapatkan dari PPI yang ada di belahan dunia lain bisa tercapai karena kita akan bertukar informasi. Nah, harapan saya informasi yang bertukar ini juga informasi yang publik, yang memiliki visi positif yang tinggi. Juga jangan lupa kita jaga kerukunan dan persatuan dari anak-anak bangsa. Kurasilah kegiatan-kegiatan di aplikasi ini yang betul-betul positif dan membangun optimisme kita. Saya ingin mengingatkan juga tahun depan kita menjadi tuan rumah G20 dan Indonesia menjadi presiden dari 20 negara-negara ekonomi terbesar di dunia. Mari PPI Dunia juga berpartisipasi karena kita akan memiliki beberapa kegiatan yang menopang G20 ini. Mudah-mudahan aplikasi ini juga hadir sebagai salah satu tools kita sehingga ketuan rumahan Indonesia di G20 ini juga akan mendapatkan dampak yang positif. Saya tutup dengan pantun penutup. Pagi-pagi waktunya nyapu halaman. Cakep. Biar makin semangat, dengerin lagu Bang Roma. Cakep. Teknologi digital haruslah dioptimalkan. Cakep. Dengan PPI Dunia, mari kita tuju Indonesia Emas 2045. Cakep. Sukses untuk aplikasinya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandiaga Uno.
Terima kasih banyak atas sambutannya dan soft launching-nya. Dan saat ini kita akan langsung melanjutkan karena Pak Menteri, Pak Daniel akan segera bergegas juga. Mohon maaf untuk Pak Sandiaga Uno, nanti kita akan bergeser sedikit. Oke, waktu dan tempat untuk narasumber karena kita memang berada di era digital dan ini memang materinya berbasis ekonomi digital. Waktu dan tempat kita persilakan untuk Pak Daniel. Monggo Pak Daniel. Terima kasih. Mohon izin Pak Mas Menteri Sandiaga Uno, luar biasa menginspirasi kita semua. Bapak Ibu semua, PPI, kami dari Kemlu, khususnya saya dari tim percepatan pemulihan ekonomi, mengucapkan selamat dan hasil dari pertemuan ini kami akan laporkan sehingga Bapak Ibu Kepala Perwakilan juga bisa mulai memikirkan bagaimana melink aplikasi yang dibuat oleh PPI ini luar biasa dengan berbagai aplikasi yang ada, termasuk misalkan Safe Travel. Jadi sehingga betul-betul well connected semuanya. Itu mungkin dari sisi pekerjaan kami, yaitu bagaimana perlindungan WNI kita di luar negeri, dalam hal ini justru yang hebat-hebat pemuda-pemudi secara digitalized bisa di connect lebih baik. Itu pertama. Kedua, dalam konteks digital ekonomi. Saya yakin Bapak Ibu nanti dari teman-teman yang lain, pakar lain akan menceritakan bagaimana perkembangan digital ekonomi di Indonesia. Nah, kami ini Kemlu tugasnya keluar. Nah, ada beberapa takeaways, ada beberapa hints yang bisa mungkin menjadi semangat untuk saya setuju betul dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, beberapa hal yang bisa menjadi bekal buat kita ke depan untuk avoid middle income trap melalui digital ekonomi. Pertama, misalkan data OJK di Indonesia sendiri menyatakan, ini kita ambil data kita ya, sampel, karena saya dengar tadi ada yang dari Afrika Utara, ada yang dari mana-mana. Di Indonesia sendiri, kita ambil sampel di Indonesia ya, bahwa selama pandemi ini saja, tetap terjadi pertumbuhan luar biasa in terms of transaksi digital. 320%, misalkan di Maret 2020 kemarin, lalu meningkat lagi di April dan sebagainya. Dari hal yang kita harus kaitkan dengan COVID ya, karena kita hidup dalam masa COVID, ambil contoh sampel kecil di industri kesehatan saja, telemedicine, transaksi digital yang terkait dengan industri kesehatan meningkat 700%. Nah, kita sendiri di Kemlu ya, sudah banyak menerima pertanyaan dari beberapa negara developing countries lain, apa sih rahasia sukses Indonesia dalam konteks mendigitalisasi industri kesehatan kita. Lalu juga bagi teman-teman PPI yang di Amerika Serikat pasti sudah divaksin ya, dan bisa kita tahu bagaimana proof of vaksin certificate di Amerika yang sekertas itu. Di Indonesia dengan Peduli Lindungi luar biasa sekali, digitalize, vaksin kita masuk di situ, PCR kita masuk, dan ini juga menunjukkan even di dalam isu pandemi, kita juga menjadi di digitalisasi kita itu salah satu yang luar biasa. Baru-baru ini misalkan Bank Dunia menyampaikan bahwa mereka menyatakan bahwa Indonesian government deserves recognition karena per 31 Agustus kemarin kita mencapai milestone yang luar biasa 100 juta vaksinasi bisa dilakukan. Yang mana catatan Bank Dunia itu Indonesia adalah salah satu dari 7 negara yang dipandang luar biasa, taking into account size Indonesia, dan kita harus procurement yang luar biasa, vaksinasi kita ada, dan ini saya percaya tidak terlepas dari digitalisasi yang ada juga. Jadi kita berada di depan dalam hal digitalisasi dalam industri kesehatan. Nah, harapan kami di TPPE Kemlu ya, ini contoh kecil bagaimana aplikasi dan perhatian kita kepada digital ini sangat penting, karena selama ini yang kami tangani juga adalah hal-hal terkait investasi, utamanya outbound investment. Jadi Kemlu tidak bicara hanya inbound investment, outbound investment. Ketika kita bicara outbound investment, biasanya itu ada pabrik, ya, ada konstruksi dan lain sebagainya. Nah, kita sih berharap ke depan sekarang investasi kita itu adalah ahli-ahli kita, tidak harus orang unicorn ya, startup dalam digital ekonomi ini bisa mengekspor jasa digital kita ke luar negeri. Datanya besar. Dan ini saat ini kami misalkan salah satu wilayah yang membutuhkan digital itu di Afrika, kita ada beberapa startup companies kita mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekan di Afrika misalkan. Nah ini
Indonesia harus berperan dan PPI pasti bisa memberikan kontribusi yang besar. Terakhir, 4 takeaways yang terkait dengan digital ekonomi ke depan dalam kaitan bagaimana kita mengekspor jasa digital ataupun outbound investment anak-anak muda kita berjoint venture kolaborasi dengan rekannya di negara berkembang lain ya. Saya lebih realistik menyatakan negara berkembang lain misalkan. Karena ada 4 perubahan besar dalam isu digital ekonomi yang menjadi catatan kami di Kemlu. Pertama, terjadi digital consumption growth, luar biasa. Ini dinyatakan oleh beberapa pakar, didasari oleh perkembangan urbanisasi dan mobile population. Saya nggak tahu nih, mobile population itu maksudnya juga memakai data-data yang sifatnya mobile, tapi saya rasa digital consumption growth for sure itu meningkat luar biasa. Kedua, ekosistem teknologi yang makin besar. Jadi dynamic developer istilah penelitinya nih. Nah ini saya berharap PPI nanti menjadi dynamic developer dan startup landscape ini yang akan jadi perhatian besar. Dua terakhir, lagi-lagi COVID is a threat and opportunity. Kita melihat dari sisi yang positif, opportunity. Ternyata data menunjukkan akibat dari COVID telah mendorong memaksa berbagai perusahaan yang disebut dengan has pushed company over technology tipping point. Dan transfer berbagai bisnis forever, for good. Jadi digitalisasi semakin relevan dalam era pasca COVID nanti. Terakhir, kita nanti dari Bapak Ibu, dari kakak-kakak, adik-adik semua ini, tolong kasih masukan kepada pemerintah. Tadi Pak Menteri juga telah meminta masukan juga, bagaimana pro-innovation regulation dapat memberikan benefit kepada kita dan juga nanti negara berkembang lain untuk membuat what is called internet economy. Kira-kira itu, Bapak Ibu, terima kasih, selamat. Kami dari Kemlu tidak hanya dari sisi WNI BHI perlindungan dan akan terus bekerja sama dengan PPI, tapi juga dari digital ekonomi kami sangat salut atas terobosan yang dilakukan. Terima kasih. Over to you. Terima kasih banyak Pak Daniel. Terima kasih. Saya juga mau mengenalin ini Pak Ari Juliana Gema hadir juga. Kalau bicara regulasi tadi Pak Daniel sampaikan teman-teman PPI Dunia, silakan kontak Pak Ari Juliana Gema, panggilannya Pak Ajo. Dia yang juga lagi merumuskan mengenai peraturan-peraturan terkait dengan ekonomi kreatif dan juga digital ekonomi. Saya pamit diri dulu. Terima kasih semuanya. Sukses untuk aplikasi PPI Dunia. Terima kasih Pak Sandi. Hati-hati di jalan. Ya, nggak kemana-mana. Sukses, sehat selalu Pak Menteri. Teman-teman. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita masuk ke narasumber kedua untuk Kak Rizvian, Kak Vian, biasanya saya panggil. Kak Vian, apakah Anda sudah siap? Sudah. Oke. Oke Kak Rizvian, 10 menit waktu dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selaku Sekretaris Tim Percakapan Pemulihan Ekonomi Kementerian Luar Negeri. Terima kasih juga kepada Pak Choirul Anam, selaku Koordinasi Dewan Pengarah PPI Dunia 2021-2022, kepada Bapak Faruk Ibnul Haki, selaku Koordinator PPI Dunia. Terima kasih juga kepada teman-teman PPI Dunia, PPI Negara, dan Cendiaka Apik. Dan juga terima kasih kepada Bapak Joko Purnomo, selaku CEO dari Omega Education Group. Saya, Rizvian Riteli, perwakilan dari Omega Education Group, sangat berterima kasih atas kesempatan bisa menjadi partner eksklusif dari PPI Dunia dalam menjawab tantangan kita, guna mengintegrasikan nilai pada industri revolusi 5.0 keterkaitan dengan komunitas perhimpunan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan jenjang tinggi yang berada di 60 negara. Seperti kita ketahui bahwa pelajar-pelajar di Indonesia yang sedang menempuh pendidikan khususnya jenjang perkuliahan di luar negeri merupakan anak-anak bangsa yang patut mendapatkan support dalam melewati perbedaan-perbedaan seperti perbedaan budaya,
bahasa, dan cara berkomunikasi, serta penyesuaian atas kemandirian yang mereka jalani selama masa studi di luar negeri. Program yang telah dibuat oleh teman-teman PPI Dunia hadapi dalam baik teman-teman PPI dan kita semua ketika menjadi pelajar aktif maupun yang telah menyelesaikan masa sebagai studi alumni. Di mana ada culture adjustment, perbedaan budaya, bahasa merupakan salah satu faktor penting dan tantangan yang biasanya dihadapi ketika teman-teman belajar di Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri. Kemudian ada educational system, di mana pendidikan di luar negeri dituntut untuk lebih kreatif, lebih mandiri, lebih critical, dan two-way communications. Ada juga safety, sebagai pelajar yang sedang menempuh kuliah luar negeri, tentunya ingin merasa aman dan tahu harus bertanya kepada siapa jika teman-teman sedang mengakali pelajar-pelajar di Indonesia yang sebenarnya ingin melanjutkan studi ke luar negeri tetapi terhambat karena mengalami masalah, di mana banyak sekali universitas-universitas di luar negeri sana sehingga mungkin terhambat mendapatkan informasi atau kesulitan untuk mendapatkan informasi ketika teman-teman ingin kuliah ke luar negeri. Adapun challenge yang dialami oleh teman-teman alumni adalah satu critical thinking, di mana kita berharap teman-teman alumni, teman-teman PPI yang telah menyelesaikan studi ke luar negeri dapat membantu teman-teman rekan-rekan PPI yang ingin menempuh studi di luar negeri, karena kita yakinin teman-teman alumni pastinya lebih berpengalaman, lebih kreatif, lebih kritikal dalam menyampaikan pendapat maupun pengalaman-pengalaman yang sudah dialami ketika belajar di luar negeri. Ada career opportunity, sebagaimana kita ketahui bahwa pelajar-pelajar Indonesia yang mampu dan menempuh studi di luar negeri merupakan anak-anak bangsa, di mana teman-teman alumni dapat bekerja di perusahaan-perusahaan Indonesia guna membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Guna untuk menambah ilmu yang lebih luas lagi, karena ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke bulan sekalipun. Karena anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia adalah kemampuan untuk belajar yang telah hadir di Play Store dan App Store guna membantu menghadapi tantangan adalah forum, karena fitur ini digunakan oleh pengguna untuk berbagi informasi terkait budaya, travel, accommodation, sistem pendidikan di sana, makalah, maupun yang lain-lain yang terhubung ketika teman-teman mengalami masalah ke luar negeri. Adapun fitur event, di mana fitur ini dapat digunakan untuk mengatur dan mencatat jadwal bersama ketika teman-teman PPI Dunia juga ingin menyelenggarakan, misalkan ada event tertentu, bisa teman-teman menggunakan fitur aplikasi di PPI Dunia. Ada juga fitur news dan update. Fitur ini berfungsi untuk mendapatkan informasi terkait berita, acara-acara besar yang telah dijalankan dan telah diselenggarakan oleh teman-teman PPI dan PPI Dunia. Ada juga fitur panic button, di mana fitur ini berguna bagi pelajar yang kuliah ke luar negeri apabila mendapat musibah yang tidak diinginkan. Dengan menekan tombol fitur panic button, teman-teman ketua negaranya dan teman-teman radius 1 km teman-teman yang menggunakan aplikasi akan mendapat notifikasi, sehingga kita bisa membantu teman-teman yang mengalami musibah. Ada juga University Information, di mana fitur ini digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan informasi dari universitas luar negeri terkait program, jurusan, beasiswa, dan lain-lain sebagainya. Kita juga sedang dalam tahap pengembangan untuk melakukan fitur e-transfer, di mana akan mempermudah kita semua untuk membayar tuition fee dan living expenses tanpa harus pergi ke bank ataupun teller. Ada juga fitur rekrutmen untuk membantu pelajar-pelajar yang ingin kuliah ke luar negeri mendapatkan pekerjaan ketika setelah selesai melanjutkan studinya dan balik ke Indonesia. Ada fitur e-learning di mana kita bisa self-improvement seperti soft skills dan hard skills. Ada juga fitur e-commerce sebagai tempat jual beli online, di mana kita bisa belajar untuk menjadi seorang entrepreneur sejak usia sekarang. Dan terakhir ada fitur student loan, di mana diharapkan dapat membantu calon-calon mahasiswa yang ingin kuliah ke luar negeri, tetapi masih mengalami kendala secara finansial. Di akhir kata, saya ingin mengutip Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, di mana pemerintah hadir dalam membantu integrasi pendidikan anak-anak bangsa menjadi lebih berkembang lagi. Saya Rizky Riteli, salam 24 jam. Terima kasih Mas Fian.
Terima kasih banyak Terima Mas kasih Mbak Riza. Pian. Dan ini termasuk kita sudah berada di akhir acara karena semua narasumber dan juga opening speech dari mulai dari Anam, Mas Faruk, dari Pak Daniel, terus habis itu Pak Sandiaga Uno dan juga Mas Pian sudah tersampaikan. Dan ini memang waktu-waktu yang harus kita note karena hari ini pada jam ini launching dari aplikasi PPI Dunia telah resmi, dan terima kasih untuk semua yang telah datang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya kembalikan kepada MC kita, Kak Joseph. Baik, terima kasih Kakak Riza. Nah, teman-teman, gimana setelah mendengar pemaparan dari narasumber-narasumber kece kita jadi udah paham banget nih tentang era 5.0 ini. Nah, pastikan kamu nggak ketinggalan juga nih sama era 5.0 dengan cara kamu bisa langsung mendownload aplikasi PPI Dunia di App Store maupun di Play Store sekarang juga. Nah, teman-teman, kalau semisal teman-teman juga sudah mendownload nih, teman-teman boleh banget nih coba kasih review feedback-nya lalu tag @PPI Dunia di Instagram kita, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk akhir kata, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita di acara launching mobile apps PPI Dunia pada hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram kita di @PPI Dunia, dan juga kalau semisal ada kekurangan atau teman-teman mempunyai feedback, teman-teman boleh feel free aja langsung direct message ke Instagram kita. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye. Salam 24 jam, salam high five.